Oke, selamat siang ya. Di kesempatan ini saya mau mereview satu buah bohlam baru. Ini bohlam baru, bro. Ya, baru kita perkenalkan beberapa hari yang lalu. Nah, ini diorder buat low beam Suzuki R3 2019, 2020, 2021, 2022 ya, yang terbaru. Yang sudah menggunakan proyektor ya, R3 terbaru 2019 ke atas. Nah, ini bohlam adalah tipe H11 ya, low beam tipe terbaru yang kita tawarkan beberapa hari yang lalu di bulan suci Ramadan ini. Eh, Teknologinya adalah double heat pipe ya, double heat pipe. Ada 2 buah heat pipe. Pendinginannya menggunakan kipas, kipasnya besar sekali. Mereknya apa? Banyak yang bertanya mereknya apa? Mereknya adalah juragan lampu. Di sini ada logonya JL ya. Logonya adalah JL ya. Banyak yang bertanya juga kardusnya seperti apa? Kardusnya seperti ini. Ya. Bohlam ini terang banget, Bro. Bisa 6000 lux, jadi bisa lebih terang 6 kali kira-kira dibandingkan halogen standar bawaan R3 yaitu H11 55 watt ya. Jadi H11 55 watt halogennya itu 1000 lux kira-kira kita ukur ya. Nah, ini ada halogen 55 watt ya, H11 seperti ini. Ya, kita akan mengukur 55 watt ini ya, kira-kira berapa lux. Di sini ada alat yang namanya lux meter, kita akan ukur ya dengan jarak yang sama. Sekitar 900 ya luxnya. Jadi 1000 lah luxnya. Tuh, 800 bahkan ya. Kita taruh di sini nih. Dengan jarak yang sama kita ukur 900, Bro, luxnya. Dan ini terbaca di wattmeter saya adalah 57 wattnya ya. 57,5 wattnya ya. Jadi ya kita bulatkan 900 aja lah, atau 1000 lah, 1000 ya, 1000 aja, jadi gampang ngitungnya nanti. Ya, ini di sini 1000 ya, kita ukur lah kira-kira ya. Luxnya adalah menghasilkan 1000 lux nih, ini bohlam nih. Jadi ini bohlam halogen standar bawaan mobil Anda, ini sekitar 1000 lux, 57 watt ya, tadi kita ukur menggunakan wattmeter kita, 57 watt 1000 lux. Nah, kita akan mengukur berapa sih powernya ini bohlam nih yang dibeli untuk R3 tersebut ya. Mata Anda fokus saja ke angka ini ya. Kita tidak buat bermain curang, tetapi mau memberitahu bahwa bohlam ini terangnya seberapa. Ya, bohlam ini Anda baca berapa sih, silau banget tuh. 6.000-an ya, 6.700-an lah ya. 6.000 ah, 6.000 berapa sih? Ya, 6, mata saya nggak kelihatan, Bro, silau. 6.500 lah ya, ini di sini tuh naruhnya ya. 6.500 kira-kira ya, kita taruh 6.000 aja deh ya. Bohlam ini bisa 6.000, Bro ya. Jadi bohlam ini lebih terang 6 kali daripada halogen standar mobil Anda ya. Dan terbaca di wattmeter tadi adalah 55 wattnya ya. Kita buktikan. Mata saya seliwer, Bro ya, terang banget, jadi picek ya. 54,8 ya, 55 lah. Kita nggak mau tipu-tipuin Anda, saya juga tidak mau menipu, karena kita jualan itu jujur terus terang apa adanya ya. Mau umurnya panjang juga nggak boleh tipu menipu, kita harus jujur ya. Prinsip utama orang dagang itu Chinese ya, kejujuran itu nomor 1 ya. Saya diajarkan oleh orang tua saya, mau dagang panjang, kejujuran nomor 1. Jadi bohlam ini 55 watt. Bohlam ini stabil 55 watt.
Tetapi bohlam ini ya, dia wattnya bisa naik turun, variabel. Jadi jika dia panas banget, dia akan turun sampai 40. Tetapi kalau mesinnya di ruangan mesin Anda temperaturnya dingin, dia akan naik. Jadi dia bisa maksimal 55, dia bisa di 50, bisa di 43, bisa di 45, bisa di 49, bisa di 52 ya. Dia adjustable naik turun. Tetapi LED ini stabil. Jadi kalau suhu ruangan dia akan stabil, Anda nyalakan 10 jam, 10 jam dia akan 55 watt. Tetapi jika kalau temperatur ruangannya meningkat, seperti di ruangan mesin meningkat, dia macet, jalanan mobil macet, nah dia akan turun wattnya sampai 40. Dia juga akan stabil di 40 paling rendah. Tetapi kalau ruangan mesinnya itu dingin, dia akan naik lagi wattnya. Ya, seperti itu. Jadi makanya LED ini adalah variabel. 40 sampai 55. Oke, paham ya? Jadi soal speknya dulu, watt dan lux-nya itu sekitar 6.000 lux, tadi 6 kali lebih terang daripada halogen standar, 55. Bohlam ini stabil, tetapi dia variabel, naik turun, ya adjustable, bergantung dengan suhu temperatur yang ada di ruangan mesin, karena ini kan ditaruhnya di ruangan mesin. Tetapi kalau Anda ngetes di suhu ruangan meja ini, di bawah 60, di bawah 60 atau 70 derajat, dia akan stabil di 55. Tetapi kalau suhu ruangan mesin itu naik, tinggi sekali, macet misalnya, kenapa macet suhu ruangan mesin bisa panas? Karena kan mobil tidak bergerak, panasnya di situ-situ aja. Nah, kalau panasnya tinggi, dia akan menurunkan sedikit. Tetapi kalau mobil Anda sudah jalan, kan ketiup angin, suhu ruangan mesin akan turun. Nah, dia juga wattnya akan naik. Jadi variabel. Ya, variabel. Wattnya adalah variabel. Ya. Nah, selanjutnya syarat ketiga bohlam bagus adalah harus bisa adjustable. Bohlam ini bisa adjustable. Ya. Nah, ini di order buat Suzuki R3, Anda tahu sendiri Suzuki R3 itu kan menggunakan proyektor ya. Proyektor seperti ini. Nah, ini harus bisa adjustable. Adjustable dipasangnya harus bisa vertikal. Nah, untuk Anda yang sudah beli, silakan WhatsApp saya, akan saya pandu bagaimana pemasangannya dengan baik, dengan benar, ya, supaya vertikal. Vertikalnya itu harus benar ya, jangan sampai terbalik karena ini LED adjustable. Anda bisa menaruh ini begini atau Anda bisa menaruh ini begini. Nah, ini mempunyai hasil yang berbeda. Nah, untuk yang terbaik adalah silakan WhatsApp ke saya, ya. Oke, nah kita akan coba tes nyalakan ini LED dengan output proyektor ya. Nah, ini kita kasih lihat di tembok hasil output sinarnya ya. Nah, hasil output sinarnya seperti ini kira-kira menggunakan proyektor ya. Nah, ini adjustable sekalian kita putar. Nah, ini kalau diputar yang kurang oke, nah hasilnya akan begini. Tapi kalau yang oke adalah begini. Ya, lebih bagus kan. Nah, makanya Anda butuh tutor untuk pemasangan, silakan WhatsApp saya. Jadi saya bukan hanya menjual barang, tetapi saya juga bisa membantu Anda dalam hal pemasangan supaya hasilnya baik dan benar ya. Jadi bohlam LED ini adjustable. Ya. Syarat selanjutnya bohlam bagus adalah bohlam tersebut harus memiliki bayangan gelap yang kecil. Nah, bayangan gelap LED ini kecil, bro. Anda bisa saya tunjukkan di tembok. Nah, ini tanpa bayangan gelap. Ya, kecil. Ya, tidak besar. Nah, kalau di sisi sebaliknya memang besar. Ya, tetapi kalau Anda masangnya benar, bayangan gelapnya yang kecil itu ketemu di bagian atas bol, itu benar. Ya. Syarat selanjutnya bohlam bagus adalah tidak boleh storing. Bohlam ini tidak storing. Pendinginan. Ya, pendinginan teknologi LED ini yang terbaru adalah dual heat pipe. Dual heat cooper pipe ya, dan ini asli heat cooper pipe-nya asli tabung hampa ya, vakum, bukannya yang pejal. Hati-hati buat Anda yang membeli yang versi pejal karena ya hanya pajangan aja gitu loh. Kalau ini asli heat vacuum cooper pipe ya. Kipas angin ini lebih besar ukurannya, jadi untuk meniup dia lebih kencang ya, lebih kencang, dan ukuran diameter dari heat pipe-nya ini juga lebih besar dibandingkan kompetitor.
Ya, karena ini bohlam 55 watt, banyak di pasaran bohlamnya 55 watt, ada yang menjual dengan kata-kata deskripsi 110 watt, 130 watt, tetapi speknya adalah 55 watt kebanyakan. Ya. Nah, apa bedanya dengan yang produk lain? Bohlam ini satu, ya saya sudah jelaskan adjustable. Kedua, tidak storing. Wattnya ini naik turun, variabel. Jadi dia stabil di 55, tetapi dia bisa turun ke 40. Tetapi kalau suhunya dingin, dia akan naik lagi sampai maksimal 55. Variabel watt. Bohlam ini driverless, ya, tanpa driver. Drivernya di mana? Drivernya di dalam. Jadi komponen elektroniknya ikut kena pendinginan. Kalau ada LED yang dengan driver lebih ribet pemasangannya dan komponennya tidak kena pendinginan. Komponen elektronik tidak kena pendinginan. Nah, kalau ini kena pendinginan, ya. Jadi di dalam LED-nya. Kipas diameternya juga lebih besar sehingga pendinginan lebih bagus, adjustable. Makanya kenapa kita mau menjual tipe double heat pipe ini, karena boleh dibilang saya telat banget jual. Saya bukan telat, tetapi kita masih mencari produk yang bagus untuk dijual. Nah, ini produk yang menurut saya oke, kita jual, ya, double heat pipe. Bukan hanya wattnya yang besar, tapi dia stabil, tetapi dia adjustable, bayangan gelapnya kecil, tidak storing, ya. Karena kalau Anda berpikiran hanya pada wattnya besar, tetapi kalau dia storing juga tidak bagus, mengganggu sensor-sensor kerja mobil Anda, radio mobil Anda. Bayangan gelapnya kecil juga Anda rugi, ya. Makin kecil bayangan gelap makin bagus. Adjustable, ya, bisa diputar 360 derajat. Nah, itu lebih bagus. Nah, soal pendinginan, ya, makin dia dingin makin awet, makin umurnya panjang, makin tidak ngedrop, makin cahayanya tidak menurun segala macam, ya. Service life-nya jadi panjang, ya. Oke. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini ada stiker logo kita dan di sini ada logo GL, ya. JL itu artinya Juragan Lampu. Driverless juga, ya, tinggal colok soket selesai. PNP semuanya, dan seperti biasa pasti kita kalibrasi, kita setting, ya. Oke, cukup reviewnya, ya. Jadi ini di order untuk Suzuki R3 terbaru, tipenya H11, untuk bagian low beam, ya. Low beam itu lampu dekat, bagian yang proyektornya. Oke, cukup ya reviewnya. Terima kasih ini untuk H11-nya. Ya, kalau untuk tipe-tipe lainnya seperti high beam, HB3 kita juga ada, ya. Terima kasih. Oh ya, satu hal lagi, kalau Anda mau beli bohlam ini Anda bisa order WhatsApp saya, ya, 0898 269 3838. Anda bisa order melalui Bukalapak, Tokopedia, Shopee, silakan. Tapi memang saya menjual di online shop tersebut lebih mahal dibandingkan Anda transfer langsung. Kenapa? Karena saya dikenakan biaya admin, ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang, ya. Ini di order untuk Ford, ya, mobil Ford Everest, ya. Tipenya adalah H4. Nah, ini bohlam terbaru yang kita tawarkan, ya. Bohlam ini 55 watt, bro, ya. Bohlam ini 55 watt real. Oh, sorry, yang untuk tipe H4 bukan 55, ya. 53. Kalau yang single itu 55. Nah, ini bisa mencapai 53. Bohlam ini tidak ngedrop, ya. Bohlam ini tidak ngedrop. Ya, saya jamin tidak ngedrop, tetapi dia wattnya variabel. Variabel ini maksudnya begini. Bohlam ini jika temperaturnya meningkat panas, dia akan menurunkan wattnya ke 40. Tetapi kalau temperaturnya dingin, di bawah 60 derajat kira-kira, ya, jika suhu di bawah 60 derajat tiupan angin ini, dia akan stabil di 53. Tetapi kalau ruangan mesinnya panas, dia akan turun ke 40 wattnya. Jadi kalau suhu ruangannya panas, dia akan menurunkan wattnya. Kalau suhu ruangannya dia dingin, dia akan menaikkan kembali wattnya. Jadi variabel wattnya. Rentang wattnya 40 sampai 53. Jadi bohlam ini tidak ngedrop, tetapi dia variabel wattnya. Jadi variabel itu jadi contohnya kalau Anda balapan MotoGP, ya, MotoGP itu motornya bisa 300 km per jam, tapi kalau di jalanan lurus 300 km per jam. Tetapi kalau Anda tikungan, ya tentu turunin dong speednya jadi 100. Tikungan selesai, tarik lagi, jadi variabel speednya seperti itu. Nah, ini variabel wattnya. Wattnya variabel kenapa?
tergantung suhu lingkungan. Kalau panas dia akan menurunkan, kalau dia suhu lingkungannya dingin dia akan naikkan. Bohlam ini tidak ngedrop, beda dengan kata-kata ngedrop. Kalau bohlam ngedrop, asli dinyalakan 53, dia akan turun terus. Dia tidak akan naik lagi. Tapi kalau ini bisa naik turun, jadi variabel, ya. Jadi bisa dibedakan. Jadi jangan sampai nanti salah pandangan. Si Jungki bilangnya waktu itu bohlam bagus tidak boleh ngedrop, tetapi ini bohlamnya ngedrop. Ini bukan ngedrop, tapi ini variabel, adjustable, bisa fleksibel, ya, naik turun. Suhu ruangannya dingin, dia naik, mentok di 53, kalau panas dia akan turun. Turunnya juga tidak langsung ke 40. Misalnya kalau panasnya suhunya berapa? 75, ya mungkin dia di 45 atau di 50 mainnya. Ya, kalau sampai 100 mungkin di 40 wattnya. Tetapi kalau suhu ruangan seperti begini, dingin kan? 53. Ya, jadi variabel watt. Jadi jangan sampai salah paham. Kalau bohlam ngedrop itu dinyalakan awalnya gede, dia turun terus. Mau dingin, mau panas, dia turun terus. Nah, itu ngedrop namanya. Ya, seperti Anda sakit ngedrop. Sampai tepar, ya, seperti itu. Nah, kalau bohlam ini tidak ngedrop. Oke. Bohlam ini tipe H4, ya, di order untuk Ford Everest, bisa juga untuk mobil lain. Yang penting adalah silakan kasih tahu saya mobilnya apa, saya berusaha untuk semaksimal mungkin, ya. Bohlam ini juga adjustable, ya, bisa diputar, ya, adjustable. Bayangan gelap bohlam ini sangat kecil, nah itu keunggulannya, ya. Jadi ini tipe dari pendinginannya adalah dual heat pipe, ya, dual heat pipe dengan 2 buah batang tembaga, dual heat vacuum cooper pipe ada 2. Asli, ya, bukannya yang palsu, karena banyak juga yang menjual palsu adalah dengan batang pejal biasa. Nah, ini vakum, ya, vakum. Kipas angin ini ukurannya lebih besar, ya, dibandingkan kompetitor, ya. Jadi pertanyaannya apa sih bedanya bohlam yang saya jual ini dengan yang di pedagang lain 55 watt? Ya, banyak yang jual 55 watt di luaran. Nah, apa keunggulan tipe saya ini? Nah, saya harus jabarkan kepada Anda. Tinggal Anda berpikir logikanya masuk atau tidak. Kalau masuk Anda boleh beli, tidak masuk ya nggak usah beli. Dan siapkan juga budgetnya, terus terang, ya. Mereknya apa, ya? Mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini ada logonya JL, di sini ada segel garansi saya, dan bertanya kardusnya seperti apa. Inilah kardusnya Jungki Wenas Juragan Lampu, ya. Jika Anda mau beli produk ini, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda mau beli di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, monggo silakan. Ini masih harga promo, ya. Masih harga promo karena harga perkenalan. Sebenarnya saya akan menjual di habis bulan puasa, ya, habis lebaran. Tetapi kita promokan, ya, supaya Anda mencoba juga. Saya membutuhkan feedback. Nanti setelah feedbacknya bagaimana, kita akan melaunching dengan harga yang normal, ya. Oke, satu keunggulan LED saya dibandingkan produk lain adalah, ya, ini driverless. Driverless itu apa? Tanpa driver, tanpa kotak. Jadi nggak ada kotak-kotak balasnya, ya. Pemasangan tinggal colok soket, ya, itu satu. Kedua, dia adjustable. LED-LED di pasaran kebanyakan yang DHP atau 55 watt di luaran tidak bisa diputar, fix fokusnya. Ini Anda bisa putar, ya, bisa putar, bisa adjustable. Anda bisa setting di jam 12, ya. Nah, selanjutnya bayangan gelap LED ini kecil, tipis, bahkan tidak ada bayangan gelap. Jadi ini LED tipe sorotan samping rasa atas bawah. Nah, apa itu sorotan samping dan atas bawah? Kalau buat yang belum paham, silakan WhatsApp ke saya. Nanti saya kasih linknya di video-video saya sebelumnya ada. Apa sih sorotan atas bawah? Apa sih sorotan samping? Nah, inilah LED sorotan samping rasa atas bawah. Kenapa saya bilang atas bawah? Karena dia tanpa bayangan gelap. Nah, kita kasih lihat nih. Nah, ini di tembok, ya. Kita nyalakan ini lampu. Nah, Anda lihat di tembok. Ini nggak ada bayangan gelap, bro. Tuh, sama sekali. Kalau LED yang jelek ada bayangan gelap hitam di depan. Ini tidak ada, tuh. Tidak ada. Ya, ini nggak pakai bayangan gelap, bro. Ya. Jadi LED sorotan samping rasa atas bawah. Makanya kenapa si Jungki ini telat banget menjual tipe DHP 55.
DHP itu bukan merek ya, tetapi teknologi. Dual atau double heat pipe. Jadi adalah teknologi dengan dua buah batang pendinginan di pinggir atau di kiri kanan. Ada single heat pipe, ada double heat pipe. Ada single cooper PCB, ada double cooper PCB. Itu bukan merek. Itu adalah teknologi pendinginan. Ya, teknologi pendinginan sama seperti kita ngomong mobil, teknologinya apa? DOHC. Teknologinya apa? SOHC. Oh, teknologinya apa? Turbo, injeksi, common rail. Itu teknologi bukan merek. Siapapun bisa pakai itu. Mobil Innova bisa pakai, mobil Pajero bisa pakai. Itu teknologi bukan merek. Ya. Nah, teknologinya ini adalah DHP. Double heat cooper pipe vakum. Cooper pipe. Jadi ada batang, ya, 2 kiri kanan. Ada triple, ada 3, ya. Nah, kenapa kita baru menjual saat ini? Karena saya belum menemukan yang bagus. Karena kita berpatokan pada 7 syarat bolam bagus. 1, watt dan looks-nya harus gede. Kedua, yang penting tidak boleh ngedrop. Banyak bolam ngedrop nih. Nah, ini kita akan menemukan tidak ngedrop. Saya sudah jelaskan di awal. Ketiga, adjustable. Keempat, bayangan gelap kecil. Udah saya buktikan bayangan gelap kecil. Kelima, tidak storing. Tidak storing. Keenam, pendinginannya. Kipasnya lebih gede. Karena kan saya udah bilang, musuhnya LED adalah panas. Makin panas, makin ngedrop. Nah, makanya kipasnya perlu gede. Nah, ini Anda cek kompetitor, heatsinknya ini lebih gede, kipasnya maksudnya ya, lebih gede, dan RPM kipasnya 10.000. Kita ukur menggunakan takometer. Nah, banyak orang atau pedagang lain deskripsiin tuh, RPM-nya bisa 15.000 katanya kipasnya. Mungkin nggak? Nggak mungkin bro, karena kita berdasarkan alat ukur fakta. Ya, deskripsi memang indah-indah, tinggi-tinggi speknya, tetapi kenyataannya nggak sampai. Nah, kita di sini mau membuktikan yang real-realnya aja, ya, yang sesuai fakta lah. Nah, kita di sini ada alat yang namanya luxmeter. Kita akan tampilkan ya berapa sih dengan jarak yang sama dengan standar pengukuran saya adalah jaraknya di sini nih. Tuh, ya di sini nih. Ini sudah abadi, Bro. Bukan abadi sih, maksudnya saya udah menjadi patokan saya 2-3 tahun ini. Ya, kita nyalakan luxmeternya. Nah, inilah hasil outputnya ya. 6.000-an, Bro. Ya, kelihatan nggak tuh? 6.500-an maksimum ya. Nah, kita sedang mencari ini bayangan bukan bayangan, kita menggeser begini bukannya di maju mundur tapi kita putar ya. Kita putar nih, Anda lihat tuh, kita putar supaya kita cari nilai maksimumnya. Sekitar 6.000-an lah ya, 6.600 tuh kita putar ya. Ini kita putar, Bro. Jadi kita cari nilai maksimumnya sekitar 6.600-an lah. Kita nggak usah ngomong 6.500 lah, kita ngomong 6.000 aja. Ya, halogen standar itu 1.000 kira-kira. Jadi ini bolam sudah 6 kali lebih terang daripada halogen standar ya. Dan wattnya adjustable ya, 55 maksimum 53 sorry. Oke ya, jadi maksimum adalah 53 watt ya. Jadi syarat bolam bagus yang ini terpenuhi, makanya baru kita mau jual ya. Watt dan looks-nya. Dan jangan lupa buat Anda yang beli, kirimkan foto depan mobilnya. Saya berusaha semaksimal mungkin dikalibrasi, ada yang dipapas supaya dia bisa lebih mutar lebih banyak ya, 360 derajat, karena syarat bolam bagus itu adjustable harus terpenuhi ya, seperti itu ya. Pemasangan tinggal PNP, tinggal colok soket ya. Tips saya untuk Anda pembeli lampu ini ya, maksimalkan di pendinginan ya, maksimalkan di pendinginan supaya dia bisa wattnya bermain di maksimum. Kalau pendinginannya sirkulasi tidak baik, wattnya dia akan bermain di titik paling rendah, yaitu 40. Itu aja ya. Karena jika kita mencari yang sangat-sangat perfeksionis, dalam arti yang tidak ngedrop sama sekali dengan teknologi dual double heat pipe, itu tidak ada. Saya bermain di double heat pipe pun sudah telat masuk ya, 1 tahun terlambat. Karena zaman sekarang teknologinya sudah triple heat vacuum cooper pipe ya. Makanya kita mau nggak mau ya sudahlah, kita turunkan standarnya sedikit ya, supaya kita bisa menjual di double heat pipe. Karena teknologi seperti single cooper PCB itu di Philips atau Osram, double cooper PCB itu di produk kita di JL3 atau di Cree XHP 50 second generation, ada triple cooper PCB. Ya, triple cooper PCB, TCP kita singkat. Nah, kita kalau nggak main ini di
double heat pipe kita langsung main di triple, jadi tidak ada perbandingan mana yang lebih bagus untuk pendinginannya atau segala macam. Nah, makanya kita mencoba masuk di sini ya. Nah, saya mencoba masuk di sini pun ini juga speknya juga bukan abal-abal gitu ya, dibandingkan dengan 55 watt merek lain yang kadang-kadang orang mendeskripsikan 110 watt, 130 watt ya. Kenyataannya mereka tidak sampai ya. Anda masih lebih baik beli ini. Kenapa? Karena wattnya adjustable dan bayangan gelapnya ini tidak ada. Bolam-bolam lain bayangan gelap gede banget bro. Gede banget bro ya, tebel. Nah nanti kita akan buat video perbandingannya ya dengan DHP yang lain-lain yang kita punya sampel-sampel banyak. Kita akan bandingkan dengan yang saya promokan saat ini ya. Nanti videonya akan kita buat karena sibuk banget bro, banyak orang yang bertanya mengenai ini ya. Kita kiriman terus-terusan, ada tadi kirim Gojek ini itu dan antar aja ya, sabar ya, nanti kita akan bikin video review perbandingannya. Oke ya, jika Anda mau order bolam ini silakan 0898 269 3838 ya, silakan WhatsApp saya. Nanti kita kasih link Tokopedia, Bukalapak, Shopee kalau Anda memang mau beli di marketplace ya. Terima kasih.